Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya jika kita saling kenal. Mungkin teman-teman nanti boleh memperkenalkan dirinya, menyebutkan nama lengkap, asal serta umurnya. Jadi kami di sini selaku mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, adapun nama dari anggota kelompok yaitu yang pertama Nikadek Cesari Tresnaning Jaya, yang kedua Fatika Sari SP yaitu saya sendiri, yang ketiga Catur Yoga Pamungkas, yang keempat Narito Ayu Prayatna, yang kelima Wildana Dwi Oktaviana, yang keenam Andika Vincent Nasaret. Nah, mungkin teman-teman di sini ada Esther Roma, Grace Dwi Ninda, Hidayani, Rizkula, Syaril, dan siapa ini? Ya, itu mungkin boleh memperkenalkan nama, asal, serta umurnya. Dipersilahkan. Mungkin bisa mulai dari Esther Roma. Halo, perkenalkan nama aku Esther. Aku asalnya dari Kepulauan Riau, Batam. Dan usia aku saat ini 16 tahun. Terima kasih kakak-kakak semua. Salam kenal. Wah, salam kenal Esther. Wah, jauh juga ya Batam. Ini kayaknya lintas provinsi. Salam kenal ya. Selamat bergabung Esther. Ada Grace Dwi Ninda, mungkin boleh memperkenalkan dirinya, nama lengkap, asal, serta umurnya. Halo, selamat malam Kak. Malam. Perkenalkan, nama saya Grace Dwi Yuninda, umur saya 17 tahun, asal Palopo, Sulawesi Selatan. Terima kasih Kak. Salam kenal Grace. Ada Hidayani, mungkin boleh memperkenalkan dirinya. Halo, Halo. perkenalkan nama saya Hidayani. Saya berasal dari Palopo sama dengan Grace. Oh Dan iya, tetangga. berumur 19 tahun. Oke, salam kenal Hidayani. Ada Rizkula juga, boleh memperkenalkan dirinya, silahkan. Halo Rizkula. Oke, mungkin kita langkahi ke Sahril aja. Sahril, mungkin Rizkula lagi sinyalnya nggak stabil. Halo Sahril, boleh memperkenalkan dirinya? Halo, selamat malam. Halo, malam. Perkenalkan nama saya Sahril. Saya dari Sulawesi. Umur saya 16 tahun. Salam kenal ya Sahril. Oke, baik. Mungkin semua sudah memperkenalkan dirinya. Kita melangkah ke sesi berikutnya. Tujuan dari dilakukannya proses wawancara ini untuk menggali informasi tentang kekerasan seksual yang terjadi pada remaja yang ada di sekitar kita. Apakah saudara semua siap untuk mengikuti proses wawancara ini sampai selesai? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap. Oke, baik. Terima kasih atas kesiapan Anda. Fenomena kekerasan seksual di Indonesia seiring berjalannya waktu, setiap tahunnya itu mengalami peningkatan terus-menerus. Korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa, namun sekarang sudah merambah ke remaja. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas.
Dan lebih tragis lagi, pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan sekitar kita. Keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada. Antara lain dalam rumahnya sendiri mungkin, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial. Jadi teman-teman semua, betapa sedihnya kita ketika orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya. Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual pada seseorang, pelecehan seksual ini tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis korbannya, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial. Nah, pada dampak yang ditimbulkan pada fisik korbannya itu, misalkan contohnya, korban kekerasan seksual ini mengalami luka yang ada di bagian tubuhnya. Nah, berdampak juga pada psikologis yang dialami pada si korbannya. Adapun contoh dari dampak psikologisnya itu, misalnya korban mengalami rasa ketakutan yang sangat luar biasa atau memiliki trauma yang sangat mendalam. Adapun dampak sosial juga yang ditimbulkan mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh korbannya, yaitu dia sangat sulit untuk berkomunikasi. Di sini terdapat beberapa pertanyaan mengenai kekerasan seksual. Anda diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pemahaman Anda. Baik, saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Teman-teman boleh menulisnya agar tidak lupa akan pertanyaannya. Mungkin boleh saya mulai membacakan pertanyaannya. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Jadi, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Mungkin dari Dai boleh memaparkan pemahamannya terkait dengan pertanyaan nomor 1. Baik, menurut saya tentang pelecehan seksual yaitu suatu tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya menyentuh bagian-bagian sensitif pada tubuh kita. Itu saja. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa pelecehan seksual itu adalah sesuatu tindakan yang bersifat menyentuh atau kekerasan yang kita alami tanpa seizin korban, ya. Mungkin dari Grace boleh memaparkan pernyataannya mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Kalau menurut saya sendiri, pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan dan dapat dalam beberapa situasi berbahaya secara fisik dan mental korban terasa
mental korban merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, dan terancam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pernyataannya. Mungkin bisa dilanjut dengan Esther Roma. Silakan paparkan mengenai pertanyaan di nomor 1. Kalau menurut saya sendiri, kebetulan di sekolah saya itu pernah ada sosialisasi. Jadi menurut saya itu kekerasan atau pelecehan seksual adalah setiap perbuatan atau tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang, atau melakukan segala sesuatu bentuk kekerasan dengan fungsi reproduksi seseorang, karena biasanya hal ini terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender yang mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Begitu, Kak. Oke, baik. Jawabannya sangat luar biasa dari Esther Roma. Kita lanjut ke Rizkula, mungkin bisa memaparkan pernyataannya terkait pertanyaan nomor 1. Kalau menurut saya pribadi, pelecehan seksual itu bisa berbentuk dari perkataan maupun perbuatan. Contohnya pelecehan seksualnya itu dari kata-kata yang menyerang mental seseorang mengenai bentuk badan, terus hal-hal yang dianggap mungkin intim ataupun melecehkannya secara langsung atau memegang dan sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pernyataannya, Rizkula. Mungkin bisa lanjut ke Syahril mungkin. Oke, sepertinya Syahril mengalami sinyal yang tidak stabil. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, teman-teman. Mungkin bisa saya bacakan dan teman-teman boleh mendengarnya. Apa yang akan Anda lakukan atau saudara lakukan ketika teman atau saudara Anda menjadi korban kekerasan seksual? Jadi, apa yang akan Anda lakukan ketika teman atau saudara Anda mengalami korban kekerasan seksual? Mungkin dari Esther boleh memaparkan pernyataannya. Baik, hal yang bisa mungkin saya lakukan untuk menghindari pelecehan atau kekerasan seksual, mungkin ini menurut pendapat saya ya, Kak. Nah, menurut pendapat saya itu, yang pertama itu kita bisa menghindari pemikiran yang menyalahkan korban. Karena menyalahkan korban dengan berasumsi bahwa pakaian korban yang terbuka atau karena korban berpergian sendiri ada hal yang tidak boleh dilakukan. Karena mungkin korban nggak ada orang yang ingin dilecehkan gitu. Jadi kalau kita misalnya menyalahkan korban itu sama aja kita kayak mendukung adanya terjadi pelecehan seksual. Kemudian mungkin yang bisa dapat kita lakukan adalah memberikan bantuan yang dibutuhkan. Bantuan ini mungkin bisa kita lakukan dengan mungkin kalau ada orang yang terkena pelecehan atau kekerasan seksual yang berada di sekitar kita, mungkin kita langsung bisa kasih tempat beristirahat atau tempat berlindung, serta mungkin juga kita bisa menunjukkan sikap empati dengan mendengarkan, mendukung, dan mempercayai keterangan korban. Kemudian juga yang ketiga kita bisa itu kayak bantu korban mengumpulkan bukti. Nah, hal ini juga di mana nanti bukti itu bisa kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani kekerasan atau pelecehan seksual ini gitu. Kemudian yang keempat itu jaga privasi korban. Nah, saat korban sudah mungkin menceritakan kejadian tersebut, jadi kita itu harus menjaga privasi karena ketika kita umbar atau ketika kita menceritakan hal ini itu membuat nanti mental dia itu menjadi sakit atau mungkin dia jadi kayak malu dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir yang mungkin aku tahu itu Kak,
kita kayak bisa mendorong korban untuk mencari dukungan dan bantuan gitu, Kak. Itu dari aku, Kak. Terima kasih. Oke, sungguh luar biasa pernyataan dari Mbak Esther. Mungkin teman-teman yang lain boleh menyatakan pernyataannya mengenai pertanyaan yang kedua tadi. Dari Grace mungkin. Kalau menurut saya itu, Kak, yang pertama itu kita harus memberi bantuan yang dibutuhkan korban. Yang kedua itu kita harus menjaga privasi korban. Terus yang terakhir itu kita harus menghindari pikiran menyalahkan korban. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Grace atas pernyataannya. Mungkin Dai boleh menjawab pernyataan yang kedua. Baik, seperti yang dikatakan Kak Esther tadi, yaitu dengan mendengarkan cerita seutuhnya, bagaimana kekerasan itu bisa terjadi, kemudian memberikan semangat dengan meyakinkan korban kalau korban itu tidak sendiri, ada kita dan ada banyak orang yang dapat mendengarkan keluh kesah korban tersebut. Gitu Kak, menurut saya. Oke, jadi kita harus bersikap sebagai teman curhatnya dan mendengarkan keluh kesah dari korbannya. Mungkin saya bisa lanjut ke pernyataan yang ketiga, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai kekerasan seksual yang sering terjadi di kalangan remaja? Mungkin dari Esther dulu boleh? Baik, Kak. Saya akan mencoba menjawab, tetapi kalau mungkin salah, maaf ya, Kak. Ini mungkin menurut saya jadi kayak asumsi. Jadi kenapa remaja itu seringkali menjadi pelaku dari kekerasan atau pelecehan seksual itu? Jadi yang mungkin aku tahu dari berita-berita yang beredar atau mungkin yang seringkali terjadi itu karena di mana masa remaja itu biasa dikatakan itu kayak penuh gejolak gitu, Kak, baik secara fisiologis maupun psikologisnya, yang tentunya memberikan dampak terhadap perkembangan psikososialnya remaja itu. Karena remaja seharusnya kan berusaha mencari identitas yang positif melalui orang-orang yang mereka kenal atau orang-orang yang di sekelilingnya dengan mengambil nilai-nilai untuk dianut dan dijalankannya. Tapi sementara mereka remaja yang menjadi pelaku korban kekerasan atau pelecehan seksual itu, mereka itu tidak mendapatkan nilai-nilai atau tujuan hidup atau keyakinan yang benar dari lingkungan sekitarnya. Jadi yang paling penting sebenarnya, yang mengambil peranan penting sebenarnya di sini adalah lingkungan. Jadi lingkungan sekitar, mereka tidak mendapatkan dukungan yang positif dari lingkungan sekitar, sehingga mereka rentan sekali untuk menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual. Karena itu dia tadi, karena mereka biasanya anak remaja itu masih seringkali mencari identitas diri atau mungkin seringkali untuk mencari perhatian gitu, Kak, dari lingkungannya. Jadi mereka seringkali ikut-ikutan gitu, dan karena memang lingkungannya yang memang tidak baik atau tidak benar gitu, Kak. Itu dari aku. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa lingkungan sangat berperan penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat, ya Mbak Esther. Mungkin dari Rizkula mungkin bisa menyampaikan pernyataannya mengenai pertanyaan yang ketiga. Bisa diulangin, Kak? Tadi pertanyaan ketiga apa, Kak? Oke, baik. Saya bacakan ulang ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kekerasan seksual yang sering terjadi di kalangan remaja? Baik, kalau menurut saya pribadi, banyaknya
kekerasan seksual di kalangan remaja itu kurangnya pendidikan sejak dini, Kak. Karena sebenarnya kalau dari kecil kita udah dikasih tahu, oh ini bagian yang nggak boleh disentuh sama orang lain nih, oh ini harus kamu jaga nih, itu mesti bakal meminimalisir adanya kekerasan seksual. Terus pentingnya pendidikan agama yang diselipi dengan pendidikan seksual sejak dini itu sangat penting. Apalagi pendidikan seksual di Indonesia sendiri itu masih dianggap hal yang tabu, Kak. Kadang dibahas, tapi kok lebih ke arah yang jelek gitu. Padahal itu penting banget, Pak, Kak, untuk mungkin dari sejak SD ataupun SMP, begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wiskula. Jadi mungkin pendidikan seksualitas untuk dipaparkan pada anak itu sangat penting ya untuk menghindari risiko-risiko kekerasan seksual yang akan terjadi ke depannya. Nah, mungkin dari Hidayani boleh memaparkan pendapatnya terkait pernyataan nomor 3. Baik, menurut pendapat saya mengenai kekerasan seksual yang sering terjadi pada kalangan remaja, yaitu karena kebanyakan remaja tidak tahu, bahkan tidak peduli bahwa dirinya sudah dilecehkan dan mereka menganggap hal tersebut sebagai candaan biasa, padahal mereka telah menjadi korban kekerasan seksual. Gitu, Kak. Oke, baik. Jadi kebanyakan remaja menganggap bahwa itu sebagai lelucon ya atas korban kekerasan seksual. Baik, saya akan melangkah ke pertanyaan yang keempat. Saya akan bacakan, teman-teman boleh mendengarkan dan boleh menulisnya agar teman-teman bisa mengingat pertanyaannya. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara remaja menghindari pelecehan seksual agar tidak terjadi pada diri Anda. Oke. Jadi bagaimana cara saudara sendiri agar terhindar dari korban pelecehan seksual? Mungkin dari Grace boleh menyatakan pernyataannya. Baik, menurut saya, yang pertama itu kita harus bersikap percaya diri. Terus yang kedua itu kita harus waspada terhadap lingkungan sekitar. Terus yang terakhir itu menghindari tindakan pelecehan di tempat kerja. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus menghindari resiko-resiko yang mengundang terjadinya pelecehan seksual pada diri kita. Dari Rizkula mungkin boleh menyatakan pernyataannya. Oke, baik. Mungkin Rizkula sedang mengalami koneksi yang... Oh, udah kedengaran? Oh ya? Udah. Silakan, Rizkula. Kalau saya pribadi, karena saya laki-laki, sebenarnya pelecehan seksual di laki-laki itu masih jarang diperhatikan tuh loh, Mbak. Mungkin lebih banyak kayak feminis, kayak yang menyerang perempuan. Sebenarnya laki-laki itu juga memiliki sisi lemahnya juga gitu loh, Mbak, yang sering dilecehkan. Tapi kita tuh kayak mungkin lebih tegar, jadinya nggak terlalu kelihatan pelecehan seksual. Tapi kalau misalnya kita dilecehkan sesama-sama cowok, ya pentingnya pendidikan bela diri, Mbak, sejak dini ya menurut saya. Makasih. Pentingnya pendidikan bela diri ya, Mas. Oke, terima kasih Mas Rizkula atas pernyataannya. Mungkin teman-teman bisa kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi teman tetap semangat untuk mengikuti atau menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang kelima, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang perempuan yang selalu dijadikan sebagai korban kekerasan seksual? Mungkin dari Mbak Hidayani boleh memaparkan pernyataannya. Silahkan.
Baik, kenapa perempuan itu selalu dijadikan target kekerasan seksual? Karena perempuan itu lemah, dan mungkin juga karena cara berpakaiannya itu, sehingga menjadikan perempuan itu lebih rentan dijadikan target kekerasan seksual. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Mbak Hidayani. Mbak Esther boleh memaparkan pernyataannya? Baik Kak, menurut saya sendiri mungkin kenapa perempuan sering sekali menjadi target pelecehan atau kekerasan seksual itu karena yang pertama menurut saya ya perempuan itu termasuk gender yang paling lemah dibandingkan laki-laki gitu. Jadi secara posisi perempuan yang lemah menjadikan dirinya rentan menjadi kekerasan seksual. Selain itu faktor lain itu juga mungkin karena mungkin ya perempuan lebih ini sih, maksudnya karena selain lemah juga karena ya memang yang sering menjadi target pelecehan seksual itu ya perempuan gitu dibandingkan laki-laki. Kemudian sebagai perempuan sendiri saya sih sangat setuju kalau misalnya nanti undang-undang memang diperlakukan seketat-ketatnya atau memang harus ditegakkanlah undang-undang agar pelecehan atau kekerasan seksual ini tidak sering terjadi karena memang perempuan itu perlu untuk dilindungi gitu. Perempuan itu harus dijaga gitu. Maksudnya biar berkuranglah jumlah pelecehan atau kekerasan seksual gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esther. Jadi memang banyak pelaku-pelaku yang selalu memanfaatkan perempuan sebagai korbannya karena dia menganggap bahwa perempuan itu lemah dan mudah untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Jadi mungkin di Indonesia hukumnya harus kuat, terutama untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia agar terhindar dari pelecehan seksual. Oke, mungkin dari Hidayani sudah? Iya, Kak, cukup. Oh, sudah cukup. Dari Grace mungkin ada yang ditambahkan gitu mengenai pertanyaan nomor 5. Kalau dari saya cukup, Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas pernyataan yang telah disampaikan. Jadi, saya mengajak teman-teman semua kita harus menjaga diri agar terhindar dari kekerasan seksual. Ketika teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin pernah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan yang berbentuk fisik, ayolah kita rangkul mereka, kita jadikan mereka sebagai sahabat, kita berikan mereka semangat, dan jangan dihindari. Jangan dihindari, dan ketika teman-teman mungkin pernah melihat dan secara langsung orang yang mengalami kekerasan seksual, jangan segan-segan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar kekerasan seksual setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia tidak meningkat dan mungkin pelaku-pelaku bisa dihukum, diberi hukuman karena apa yang telah mereka lakukan kepada korbannya itu sesuatu yang sangat tidak wajar ya. Saya mewakili kelompok 3 memohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atau saudara-saudara semua atas kesiapannya pada malam hari ini
untuk mengikuti proses wawancara. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman. Semangat untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada sesi foto. Mungkin teman-teman yang lain bisa open cam biar jadi kenang-kenangan gitu. Mungkin Mas Catur bisa jadi dokumentasinya. Oke, Mas Catur siap? Oke, Mas, aku hitung ya, Mas. 1, 2, 3. Oke. Udah ya, Mas Catur? Oke, ulang lagi, sekali lagi, teman-teman. Oh, sebentar. Oke, sudah? Satu, 2, 3. Nah, udah kan Mas Catur?